semuanya, sebelum kita memulai renungan pagi pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi yang indah ini. Kami boleh Engkau berkati dalam tidur kami kemarin malam, dan di pagi yang indah ini kami boleh bangun untuk memulai semua aktivitas kami Tuhan. Tapi sebelum itu kami akan mendengar dan menerima sedikit dari firman-Mu, agar firman yang disampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu saja, dan supaya firman yang kami dengarkan ini dapat kami pahami dan kami mengerti apa yang sebenarnya Engkau maksud dalam firman-Mu ini Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat 15-19 dengan perikop, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 18, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu kasih kepada Kristus. Dalam perjalanan bersama Allah, jatuh dan bangun adalah sebuah proses yang pasti akan kita lalui. Tidak ada orang yang sempurna dalam menaati kehendak Allah. Selama kita masih hidup di dunia ini, pasti kita terus akan mengalami sebuah kesalahan. Demikianlah juga yang terjadi pada Simon Petrus. Ia menyangkali Yesus, Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Setelah penyangkalan yang pahit, Petrus kembali berhadapan dengan Yesus. Dan Yesus datang bukan dengan murka ataupun penghakiman, melainkan dengan pertanyaan yang menusuk hati, yaitu, "Apakah engkau mengasihi aku?" Nah, pertanyaan Yesus bukan untuk mempermalukan Petrus, melainkan sebaliknya, yaitu ingin memulihkan Petrus. Nah, pertanyaan itu kembali menyinggung tentang luka lama, tapi juga menyentuh inti panggilan, kasih kepada Kristus. Dalam pemulihan itu, Yesus memberikan misi baru kepada Petrus, yaitu peliharalah atau gembalakanlah domba-dombaku. Nah, di sini menariknya, Yesus itu tidak menanyakan seperti, "Apakah kamu layak?" atau "Bisakah kamu berjanji untuk tidak gagal lagi?" atau "Sudahkah kamu menebus kesalahanmu?" Nah, tetapi apa yang Yesus tanyakan? Yesus tanyakan hanyalah, "Apakah engkau mengasihi aku?" Alih-alih penghakiman, justru yang ia sediakan adalah proses pemulihan bagi kita juga. Nah, Yesus juga menyampaikan nubuat tentang penderitaan yang akan Petrus hadapi. Namun, apapun masalahnya yang akan datang di depan, Yesus berkata kepada Petrus untuk mengikuti Dia. Kisah ini menjadi pesan bagi kita semua yang pernah gagal, jatuh, atau merasa tidak layak. Yesus tidak mencari orang yang sempurna, teman-teman. Ia mencari mereka yang mau mengasihinya, bahkan setelah kejatuhan yang dalam. Tidak ada tempat yang terlalu kelam yang Tuhan tidak bisa jangkau. Sama seperti ia memulihkan Petrus dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain, ia juga mampu untuk memulihkan kita. Jadi, kasih kepada Kristus adalah langkah atau kunci yang harus kita lakukan. Kepercayaan kepada Allah yang berdaulat dalam segala keadaan menjadi pegangan bagi kita untuk menjawab panggilannya dan mengikuti Dia. Amin. Sebelum kita menutup renungan pagi pada hari ini, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah
Engkau beri kesempatan untuk mendengar dan menerima sedikit dari firman-Mu ini Tuhan. Setelah kami merenungkan firman-Mu di hari ini, kami sadar Tuhan bahwa Engkau tidak melihat kesempurnaan yang ada pada diri kami, tetapi hati yang mau mengasihi-Mu itulah yang Engkau lihat Tuhan. Saat kami kembali beraktivitas nanti Tuhan, ingatlah kami untuk kami tetap setia mengasihi-Mu dalam setiap hal yang kami lakukan. Mampukan kami Tuhan untuk menggembalakan domba-domba-Mu melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kami kepada sesama kami Tuhan. Ketika kami jatuh atau merasa lemah, tolonglah kami Tuhan untuk bangkit kembali dan tetap mengikuti Engkau seperti Petrus yang sudah Engkau pulihkan Tuhan. Pimpin langkah kami Tuhan pada hari ini, agar hidup kami menjadi kesaksian yang nyata tentang kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.